Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah kecerdasan buatan. Hari ini kita akan bahas tentang swarm intelligence. Masih bersama saya Ana Baita. Oke, di beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas mengenai metode pencarian. Jadi blind searching, kemudian heuristic searching, kemudian pada algoritma-algoritma yang masuk ke dalam stokastik berdasarkan populasi sudah kita bahas pula mengenai algoritma genetika, dan hari ini kita akan bahas mengenai swarm intelligence. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada sekelompok makhluk hidup dengan masing-masing ciri khas yang unik. Kalau kita perhatikan lebih dalam pada aktivitas keseharian dari makhluk-makhluk hidup ini, maka kita akan mengetahui bahwa perilaku-perilaku mereka ini mampu membentuk kecerdasan alami yang mana dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas di dalam kehidupannya. Nah, kecerdasan alami inilah yang nantinya akan melahirkan dasar dari kecerdasan berkelompok atau kita kenal dengan nama swarm intelligence. Kalian bisa perhatikan lebih dalam di situ bagaimana ikan-ikan berkoloni, kemudian lebah, semut, burung, kunang-kunang, serigala. Nah, binatang-binatang ini yang nantinya akan mengilhami adanya swarm intelligence ini. Kenapa binatang-binatang ini berkelompok? Tentunya ada misi di dalam kehidupannya. Bisa digunakan untuk mencari makanan yang lebih baik. Nah, di sini ketika individu binatang ini mencari makanan, jika dibandingkan dengan mereka mencari secara berkelompok, maka hasilnya akan jauh berbeda. Kemudian ada yang digunakan untuk proses migrasi ke tempat yang lain. Ada juga sebagai mekanisme pertahanan dari predator-predator. Ada juga yang digunakan untuk proses regenerasi. Nah, di sini swarm intelligence ini merupakan disiplin ilmu dari sistem cerdas yang berhubungan dengan sistem alami dan buatan, yang mana nanti akan melibatkan adanya populasi. Nah, populasi ini berkoordinasi menggunakan konsep kontrol desentralisasi, yakni kecerdasan sosial di dalam berkelompok. Maka swarm intelligence ini juga dikenal sebagai kecerdasan berkelompok. Ada beberapa prinsip kerja di dalam swarm intelligence. Yang pertama ada yang namanya autonomi. Di sini sebuah individu dalam sistem ini mampu bekerja secara mandiri dan mengendalikan perilaku mereka sendiri baik di tingkat detektor ataupun efektor. Yang kedua, prinsip kerja berikutnya adalah adaptability. Di sini ada interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya di dalam sebuah populasi menggunakan komunikasi langsung ataupun juga komunikasi yang tidak langsung. Berikutnya ada yang namanya scalability, yakni sistem ini mampu mengenerate kelompok-kelompok solusi yang nanti solusi ini terdiri dari beberapa individu bahkan ribuan. Kalau misalkan kasus kita bisa datanya banyak, nah dengan sebuah arsitektur kontrol yang sama sehingga bisa kita perluas skala kerja kita. Berikutnya adalah flexibility, yakni di sini tidak ada individu tunggal yang dianggap paling utama di dalam populasi, sehingga setiap individu di sini dapat perlakuan yang sama, bisa dihapus, bisa diganti, bisa di-generate secara random. Kemudian ada yang namanya robustness. Nah, di sini
tidak ada koordinasi yang terpusat pada satu individu tertentu, sehingga tidak mungkin dianggap satu individu ini mengalami kegagalan, karena nanti secara desentralisasi akan terbantu oleh individu yang lain. Prinsip berikutnya adalah massively parallel, yang mana tugas yang dilakukan oleh masing-masing individu di dalam sebuah populasi ini adalah sama. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah self-organization. Di sini artinya kecerdasan sistem tidak hanya bertumpu pada individu, tetapi juga bertumpu pada keseluruhan atau kelompok atau populasi. Nah, salah satu prinsip kerja dari swarm intelligence itu adanya adaptability, yakni ada interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain, baik itu dengan komunikasi yang langsung ataupun juga komunikasi yang tidak langsung. Komunikasi langsung komunikasi ini dilakukan secara eksplisit antara individu. Contohnya di dalam koloni burung di dalam proses mencari makan, mereka dapat mengubah kecepatan terbang. Ini akan mempengaruhi individu-individu burung yang lain. Ataupun juga di dalam bee colony atau koloni lebah, ini ada yang namanya waggle dance. Nah, ini nanti akan mempengaruhi individu-individu yang lain. Kemudian contoh indirect komunikasi, yakni komunikasi yang terjadi secara implisit atau tidak langsung antara individu dengan individu yang lain melalui lingkungannya. Nah, model komunikasi seperti ini disebut sebagai stigmergy, yang berasal dari kata stigma dan ergen. Artinya di sini individu bisa memberikan sesuatu ke lingkungan, kemudian lingkungan akan menerima dan lingkungan ini akan ditangkap sinyalnya oleh individu yang lain. Jadi komunikasi ini dianggap sebagai komunikasi yang tidak langsung. Contohnya nanti akan terjadi pada komunitas semut. Nah, swarm intelligence ini diterapkan di beberapa kasus, khususnya untuk masalah optimasi. Bisa digunakan untuk optimasi penjadwalan, baik itu penjadwalan mesin, pendidikan, proyek, dan seterusnya, ataupun juga optimasi untuk persamaan matematis yang cukup kompleks. Ataupun juga bisa digunakan untuk menyusun menu makanan, menyusun bahan makanan, ataupun juga untuk optimasi dari seleksi fitur dataset. Jadi kalau kita punya dataset yang banyak, fiturnya banyak, nah ini bisa kita optimalisasi menggunakan swarm intelligence. Adapun di dalam penerapannya, swarm intelligence ini berkembang banyak sekali, tergantung dari kecerdasan alami yang diadopsi. Ada yang namanya N-system, kemudian particle swarm optimization, kemudian ada artificial bee colony, ada cuckoo search algorithm, ada fruit fly optimization, kemudian ada firefly algorithm, dan sebenarnya masih ada banyak lagi lainnya, tergantung dari hewan apa atau makhluk hidup apa yang mengilhami atau menginspirasi dari algoritma ini. Kita masuk ke N-system. Nah, sesuai namanya, N-system atau N-colony optimization ini diinspirasi oleh kebiasaan semut di dalam mencari makan. Semut-semut ini mampu mencari makan dengan jarak yang terpendek dari sarang menuju sumber makanan. Nah, semut ini mampu menyimpan feromon di sepanjang jalur yang dia lalui, yang digunakan oleh semut lain untuk mengikuti jejak tersebut.
Nah, komunikasi model yang dilakukan oleh semut ini masuk ke dalam komunikasi indirect atau tidak langsung yang dikenal dengan nama stigmergy. Tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian berikutnya adalah particle swarm optimization. Di sini PSO ini terinspirasi oleh perilaku sosial dari kawanan burung ataupun juga kawanan ikan di dalam mencari makan. Kalau di dalam PSO ini, populasi ini disebut sebagai swarm dan individu nanti disebut sebagai partikel. Komunikasi yang dilakukan di dalam PSO ini bersifat langsung. Jadi ketika setiap partikel ini berpindah dengan kecepatan tertentu, maka akan mempengaruhi individu yang lain. Berikutnya adalah algoritma bee colony, atau ada juga yang menyebutnya artificial bee colony atau ABC. ABC ini terinspirasi oleh perilaku cerdas dari koloni lebah di dalam mencari makan. Nah, koloni lebah di sini adalah lebah jenis foragers bee atau lebah penjelajah. Nah, ini terdiri dari dua grup lebah, yakni ada yang namanya employed foragers dan ada yang namanya unemployed foragers. Jadi lebah pekerja dan non pekerja. Sedangkan lebah yang bukan pekerja ini ada dua jenisnya, yakni onlooker bee dan scout bee. Masing-masing jenis lebah ini mereka memiliki fungsi dan job desk yang berbeda-beda. Lebah pekerja akan mengeksploitasi mulai dari sumber makanan. Jadi dia keluar dari sarang, kemudian nyari sumber makanan dan akan menginformasikan tentang sumber makanan tersebut ke sarang lebah. Sedangkan onlooker bee atau lebah penjaga ini akan pergi ke sumber makanan dengan berdasarkan informasi yang diberikan oleh employed bee. Kemudian jenis yang ketiga yakni scout bee. Scout bee ini akan mencari makanan hanya di sekitar sarang lebah saja. Kemudian algoritma berikutnya adalah algoritma Cuckoo search. Nah, Cuckoo search ini merupakan algoritma heuristik yang didasarkan pada perilaku dari burung kuko. Nah, burung kuko ini memiliki strategi reproduksi yang cukup unik, di mana mereka dapat meletakkan meletakkan telur ke sarang burung jenis yang lain. Jadi semacam kayak nitip telur. Nah, setiap burung kuko ini hanya meletakkan satu saja telurnya di sarang burung yang lain, dan ini dipilih secara acak. Maka sarang burung yang menghasilkan generasi kuko yang terbaik ini akan melanjutkan proses ke generasi berikutnya. Artinya telur yang bisa bertahan ini dianggap yang paling bagus. Nah, di sini setiap pemilik sarang burung yang asli ini memiliki peluang untuk dapat mengenali apakah ini telur burung kuko atau bukan dengan probabilitas 0 sampai dengan 1. Dan apabila pemilik sarang yang asli ini menemukan telur burung kuko, maka pemilik ini dapat memilih membuang telur tersebut atau meninggalkan sarangnya. Dan seleksi alam yang ini akan menentukan mana varietas atau generasi kuko yang dianggap yang terbaik. Nah, kita tidak akan membahas secara keseluruhan dari beberapa algoritma swarm intelligence yang ada ini. Yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita perdalam adalah mengenai N system. Kenapa semut ini menarik untuk dipelajari? Karena
semut ini dapat menyelesaikan tugas yang cukup kompleks dengan cara yang sederhana di lingkungan internal koloninya. Semut-semut ini akan memiliki produktivitas hanya jika mereka berkoloni, dan produktivitasnya ini sangat berbeda jika dibandingkan ketika mereka bekerja secara sendirian. Nah, semut ini termasuk ke dalam Grandmaster di dalam pencarian dan eksploitasi. Kenapa semut ini bisa mengerjakan pekerjaan yang kompleks? Karena di dalam koloni semut ini ada proses pembagian kerja dan juga kerjasama yang cukup solid di kalangan para pekerja semut ini. Dan tentunya ada yang namanya feromon yang nanti menjadi tools untuk berkomunikasi antara semut yang satu dengan semut yang lain. Semut dapat meninggalkan zat kimia feromon setiap kali melakukan perjalanan dari sarang ke tempat makan atau ke bagian makanan. Nah, feromon ini merupakan zat kimia yang berasal dari kelenjar endokrin yang digunakan oleh makhluk hidup untuk dapat mengenali sesama jenis atau individu lain di dalam sebuah kelompok atau sebuah koloni. Nah, feromon ini bisa juga untuk membantu proses reproduksi. Nah, berbeda dengan hormon, feromon ini menyebar keluar tubuh dan hanya mempengaruhi dan hanya dikenali oleh individu yang sejenis. Jadi semut ini dapat mencium aroma feromon. Feromon ini memiliki sifat cepat menguap, sehingga feromon ini akan terakumulasi oleh banyaknya semut. Jadi nanti semakin banyak semut yang lewat, maka semakin kuat aroma feromon yang ditinggalkan. ACO ini mulai diperkenalkan oleh Moison dan Menderick pada tahun 96. Kemudian dikembangkan lagi oleh Marco Di Rego. Di sini sebuah teknik probabilitas untuk menyelesaikan masalah komputasi dapat disederhanakan untuk mencari jalur yang terpendek dari sebuah graf. Dan tentunya ACO ini terinspirasi dari kebiasaan semut di dalam mencari makan. Nah, kebiasaan semut di dalam mencari makan diperlihatkan oleh gambar berikut. Jadi misalkan ada dua semut sedang mencari makan, maka semut ini bebas akan nyari jalur yang mana, dan masing-masing semut ini memiliki probabilitas yang sama untuk menempuh jalur ke makanannya. Maka semut dengan jalur yang lebih pendek akan memiliki waktu yang lebih singkat dari sarang menuju ke tempat makanannya. Maka pada jalur yang singkat ini, aroma yang ditinggalkan feromonnya ini akan lebih kuat jika dibandingkan dengan semut dengan jalur yang panjang. Kita tahu bahwa
feromon ini kan mudah menguap, sehingga kalau dia jalurnya pendek maka aromanya masih kuat. Kemudian dia dilintasi 2 kali oleh jalur yang pendek ini, sehingga aromanya lebih kuat jika dibandingkan dengan jalur yang panjang ini. Sehingga ketika dia kembali ke sarang dan semut lain ingin bekerja sama untuk mencari makan, maka semut berikutnya ini akan mengambil jalur yang terpendek, karena aroma feromon dari jalur yang pendek tadi feromonnya lebih kuat. Sehingga semakin banyak semut yang melintasi jalur yang pendek ini, jumlah feromon yang terakumulasi di jalur tersebut akan semakin kuat. Hal ini berbeda dengan semut yang jalurnya panjang. Jadi aromanya kalau tidak dilintasi oleh semut-semut yang lain, maka semakin mudah menguap, semakin hilang feromonnya. Nah, setelah beberapa waktu, maka hampir semua semut ini akan menggunakan jalur yang terpendek ini. Nah, lalu bagaimana memodelkan cara semut di dalam mencari makan ini ke dalam algoritma ASEO ini? Secara garis besarnya, yang pertama adalah kita bisa lakukan proses inisialisasi dari parameter-parameter yang ada. Kita tahu bahwa di dalam semut mencari makan nanti dia akan butuh teman, jadi kita harus hitung dulu berapa semut yang akan bekerja, kemudian berapa masing-masing feromon yang akan digunakan. Jadi setiap semut pasti memiliki feromon yang akan ditinggalkan di jalurnya, jadi ini yang akan dihitung terlebih dahulu. Kemudian sifat feromon tadi kan menguap, jadi kita harus tentukan berapa kecepatan feromon ini menguap. Kemudian nanti kita akan tentukan juga berapa total iterasi atau berapa bolak-balik semut ini melakukan pekerjaannya. Kemudian selama iterasi yang kita tentukan ini belum mencapai batasnya, maka kita lakukan proses generasi solusinya. Jadi kan tadi solusinya tadi adalah bagaimana semut itu membuat jalur-jalur menuju ke makanan. Nanti yang ini yang akan kita adopsi. Setelah itu, dengan adanya jalur, maka dia akan meninggalkan feromon. Maka berikutnya adalah feromon ini nilainya akan selalu terupdate setiap kali ada semut yang melewati. Maka di sini ada update nilai feromon. Dan ini kita lakukan terus-menerus sampai dengan iterasi yang kita tentukan batasnya, sehingga nanti di akhir kita dapatkan solusinya. Atau kalau kita ubah dalam pseudocode akan seperti ini. Jadi kita set parameternya, kita set jejak feromonnya, kemudian selama belum terpenuhi kondisinya, kita bangkitkan solusinya, kita update feromonnya, dan kita lakukan sampai dengan iterasi berhenti. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan komentar di video ini, ataupun juga boleh lewat chat grup. Oke, terima kasih. Untuk video berikutnya adalah tentang bagaimana contoh studi kasus penyelesaian menggunakan algoritma semut ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.